berada di posisi orang tersebut. Yang kedua, jenis empati. Yang pertama, empati efektif. Empati efektif adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain. Yang kedua, empati somatik. Empati somatik adalah semacam reaksi fisik sebagai respons terhadap apa yang dialami orang lain. Yang ketiga, empati kognitif. Empati kognitif adalah kemampuan memahami keadaan mental orang lain. Yang keempat, cara menumbuhkan empati. Pertama, tumbuhkan rasa ingin tahu. Kedua, keluar dari zona nyaman. Ketiga, ambil tindakan dan tawarkan bantuan. Keempat, berusaha tenang dan fokus. Kelima, perbanyak membaca buku. Demikian dari hasil presentasi saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada kelompok kami? Misalkan tidak ada empati dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah seseorang akan merasa tersakiti ketika kita mengeluarkan kata hinaan. Tidak hanya itu, jika kita tidak mempunyai rasa empati, maka kita akan menunjukkan sikap egois dan berkurangnya sikap saling tolong menolong. Apa hikmah dari perilaku empati? Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Hikmah dari empati adalah disukai oleh orang di sekitarmu, menjauhkan kita dari sikap egois, menumbuhkan rasa cinta pada sesama. Demikian dari hasil presentasi saya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Saya pertama, apresiasi. Empati didefinisikan sebagai respons dan kognitif yang konkret pada sistem emosional orang lain. Empati bermaksud kemampuan untuk merasakan keadaan emosional baik orang lain yang merasa empati dan Apa contoh sikap empati di lingkungan sekolah? Menyinggung teman yang sedang sakit. Kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman. Ketiga, turut berdiri saat kedua teman meninggal dunia. Terima kasih.
diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Istilah empati itu dia berasal dari kata empati ya, yang memiliki arti ikut merasakan. Jadi empati itu merupakan suatu sikap yang dimana kita turut merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain ya, atau dengan yang mudahnya ketika kita melakukan hal ini untuk orang ya, apa yang dia rasakan, dan sebaliknya ketika kita berada di posisinya apa yang akan kita rasakan ya, itu kesimpulan dari orang lain. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan kita di hari ini, saya akan memberikan kalian lembar evaluasi hasil ya. Silakan kalian centang ya, kalian pilih dari 6 poin yang ada. Saya akan menutup kegiatan layanan dinamikasi kita di hari ini ya. Saya minta salah seorang dari kalian untuk membawa kita di dalam buku. Silakan dalam. Terima kasih dulu. Ya, demikian kegiatan layanan bimbingan Kasika yang hari ini saya berikan untuk kalian dengan topik pentingnya empati dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi kurikulum merdeka yang dicanangkan pada SMP 19 Ambon adalah implementasi kurikulum merdeka mandiri berubah, di mana proses pembelajaran yang dilakukan oleh para guru dan siswa juga perlu ada perubahan dalam metode-metode pembelajaran. Oleh seorang guru BK sudah merubah bagaimana anak-anak lebih berpikir kritis, berinovatif dalam melakukan proses pembelajaran melalui metode problem-based learning. Sangat membantu para siswa merubah cara mereka belajar dari yang pasif menjadi sangat aktif. Pembelajaran dengan metode PBL yang diterapkan oleh guru mampu memberikan perubahan bagi siswa, di mana siswa mampu untuk menemukan masalah tapi juga memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan proses pembelajaran ini, siswa juga termotivasi untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran tersebut. Perkenalkan, saya orang tua dari salah satu siswa yang dalam hal ini ada dalam proses best practice yang dilaksanakan oleh ibu guru BK pada SMP 11 Ambon. Sebagai orang tua, saya melihat bahwa kegiatan best practice ini yang di dalamnya menggunakan metode pembelajaran problem based learning ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak saya yang dalam hal ini sebagai peserta didik, di mana dalam sintaksis atau proses-proses langkah-langkah pembelajaran itu ada langkah-langkah pembelajaran yang secara tidak langsung menstimulasi siswa, dalam hal ini peserta didik, untuk dapat mengeksplor segala sesuatu terkait dengan materi yang diajarkan, sehingga proses ini membuat kelasnya lebih terampil, lebih kreatif, karena pembelajarannya prosesnya tidak berpusat pada guru saja, tetapi guru hanya sebagai pengarah dan segala proses pembelajaran itu lebih kepada siswa. Nah, saya berharap ke depannya proses-proses pembelajaran di kelas banyak menggunakan metode-metode atau mode-mode pembelajaran seperti problem based learning ini supaya dapat meningkatkan kreativitas serta pemahaman anak terhadap materi. Terima kasih. Menurut saya, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan metode PBL sangat menarik dan menyenangkan, sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dari siswa, dan yang terpenting yaitu adanya perubahan sikap atau karakter, di mana kami sebagai siswa bisa menerapkan sikap empati dalam kehidupan sehari-hari dengan menjauhkan perilaku bullying. Terima kasih. Selamat pagi, saya Mariska Dewinta Pelata akan menjelaskan best practice yang saya lakukan pada SMP Negeri 19 Ambon.
Adapun tujuan dari best practice yang dilakukan yaitu peserta didik dapat meningkatkan rasa empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu situasi. Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Dengan adanya pembentukan karakter yang ditanamkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, maka dapat menciptakan generasi, dalam hal ini peserta didik, yang cerdas berkarakter atau memiliki karakter yang baik. Memasuki abad 21 yang biasa disebut dengan zaman globalisasi mengakibatkan semakin menipisnya nilai karakter yang baik pada peserta didik. Selain itu, dengan adanya COVID-19 yang mengakibatkan proses pembelajaran di sekolah dialihkan ke rumah atau pembelajaran daring, mengakibatkan banyak perubahan yang terjadi pada karakter atau perilaku peserta didik. Kondisi yang melatar belakangi masalah berdasarkan identifikasi masalah melalui hasil asesmen, observasi, wawancara, kajian literatur, laporan dari guru, dan laporan dari orang tua, ditemukan masalah yang terjadi pada peserta didik, yaitu yang pertama adanya bullying di lingkungan sekolah. Dalam hal ini bullying secara verbal atau yaitu saling mengejek atau menghina antar peserta didik sehingga menimbulkan pertengkaran atau perkelahian. Yang kedua, peserta didik bersikap masa bodoh dengan keadaan teman-teman mereka yang membutuhkan bantuan, apalagi bagi mereka yang mempunyai strata sosial lebih tinggi. Mereka akan meremehkan teman-teman mereka, bahkan tidak segan mereka mengejeknya. Situasi yang demikian inilah yang dapat mengakibatkan ketidakharmonisan antar peserta didik. Setelah dianalisis, akar penyebabnya yaitu kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh peserta didik. Praktik baik ini penting dibagikan kepada yang pertama, peserta didik. Melalui layanan yang diberikan, peserta didik memiliki pemahaman terhadap materi dan adanya perubahan sikap atau karakter dari peserta didik. Yang kedua yaitu kepada rekan guru sejawat. Melalui praktek ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan sejawat dalam melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu kepada sekolah. Melalui praktek ini dapat membantu sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah dari segi proses pembelajaran. Adapun peran saya sebagai guru dalam praktik ini yaitu yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPL, media pembelajaran, materi, LKPD, rubrik penilaian LKPD, dan lembar evaluasi. Yang kedua, yaitu melakukan pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dan media pembelajaran dalam bentuk video dan PowerPoint sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga yaitu melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil sebagai bahan refleksi guna mengevaluasi kembali proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, dalam hal ini kekurangan dalam proses pembelajaran untuk diperbaiki dan lebih meningkatkan lagi dengan terus berupaya menjadi pendidik yang inovatif dan kreatif dalam merancang proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu yang pertama, peserta didik belum terbiasa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode PBL. Yang kedua, yaitu pengalaman guru yang masih terbatas dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, adapun keterlibatan kepala sekolah dalam hal ini membantu memberikan dukungan dan memfasilitasi pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, guru atau rekan sejawat terlibat memberikan penilaian evaluasi proses dalam pembelajaran
untuk menjadi bahan refleksi dari pembelajaran. Dan yang ketiga, selain itu peserta didik juga turut terlibat dengan baik dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari proses pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua yaitu aksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu yang pertama, memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik terkait metode problem-based learning yang diterapkan dalam proses pembelajaran, dalam hal ini sintaksis atau langkah-langkah dalam PBL agar peserta didik memiliki pemahaman terkait metode PBL. Yang kedua yaitu guru mencari referensi dengan melakukan kajian literatur, wawancara dengan pakar atau orang yang ahli, dan melakukan diskusi dengan rekan guru sejawat untuk menambah wawasan terkait pembelajaran inovatif. Strategi yang digunakan berdasarkan solusi relevan yang dipilih yaitu yang pertama dengan memberikan layanan bimbingan klasikal. Yang kedua, dalam pemberian layanan bimbingan klasikal menggunakan model problem-based learning atau PBL. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik dan berbasis IT, yaitu menggunakan video dan PowerPoint dan membuat LKPD dan rubrik penilaian. Adapun proses layanan yang diberikan disesuaikan dengan RPL dan sintaks-sintaks pada model PBL yang meliputi yang pertama yaitu tahap awal atau pendahuluan. Pada tahap ini yaitu guru memberikan salam, yang kedua guru mengajak berdoa, yang ketiga guru mengecek kehadiran siswa, yang keempat guru melakukan ice breaking. Yang berikutnya yaitu tahap inti atau kerja. Yang pertama yaitu guru melakukan apersepsi dengan menayangkan sebuah video. Yang kedua yaitu orientasi peserta didik kepada masalah, yaitu peserta didik mengamati tayangan video tersebut dan memberi tanggapan tentang apa yang mereka dapat dari tayangan video tersebut. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana guru membagi peserta didik secara heterogen dalam kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang keempat yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok, di mana guru mengarahkan peserta didik untuk mengeksplor dan menganalisis dari berbagai sumber yang dapat diakses melalui internet tentang apa itu empati, jenis-jenis empati, manfaat empati dalam kehidupan sehari-hari, cara menumbuhkan rasa empati. Setelah itu peserta didik berdiskusi dalam kelompok. Yang kelima yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu peserta didik menuangkan hasil diskusi mereka ke dalam kertas flipchart dan dipresentasikan di dalam kelas dan diminta kelompok lain untuk menanggapi. Yang keenam yaitu mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu peserta didik secara mandiri diminta untuk yang pertama menganalisis pentingnya empati dalam kehidupan, yang kedua menyimpulkan menurut pemahaman mereka apa itu empati, yang ketiga yaitu menjelaskan cara untuk meningkatkan rasa empati terhadap sesama yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keempat yaitu membuat komitmen pada diri untuk menunjukkan rasa empati terhadap sesama. Tahap yang berikutnya yaitu tahap penutup. Yang pertama yaitu guru memberikan penguatan materi dan kesimpulan. Yang kedua yaitu guru mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan memberi salam. Tahapan yang keempat yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi yaitu mencakup dua tahapan, yaitu yang pertama evaluasi proses, di mana evaluasi proses memperhatikan proses layanan dengan refleksi hasil masing-masing peserta didik dan sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan. Yang kedua yaitu evaluasi hasil, mencakup evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal, antara lain merasakan suasana yang menyenangkan, pentingnya topik yang dibahas, dan cara penyampaian yang menarik.
Siapa yang terlibat? Yang pertama, dalam praktik ini, adapun keterlibatan guru atau rekan sejawat yang membantu memberikan penilaian atau evaluasi proses dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu kameramen membantu merekam proses praktik pembelajaran sebagai bahan dokumentasi praktik baik yang dapat dibagikan kepada orang lain. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah yang pertama, media pembelajaran yaitu berupa video dan PowerPoint. Yang kedua, yaitu alat berupa laptop, LCD, kertas flip chart, kertas jilid, spidol, dan double tip. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan yaitu yang pertama, peserta didik mampu berpikir kritis yang terlihat dari hasil penilaian LKPD. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu memahami dan menganalisis materi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik terlihat aktif dalam menyampaikan ide-ide atau pendapat dalam diskusi. Yang keempat, terlihat juga kemampuan kreativitas dari peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan menarik. Yang kelima, selain itu dari data angket evaluasi yang diisi oleh peserta didik, terlihat bahwa peserta didik merasa sangat senang dalam mengikuti layanan dan peserta didik merasa bahwa layanan dan materi yang diberikan sangat penting bagi mereka. Yang keenam, berdasarkan hasil pengamatan, terlihat adanya perubahan perilaku yang positif dari peserta didik yang sudah mulai memiliki rasa empati terhadap sesama, sehingga sudah mulai menghindari untuk melakukan bullying terhadap teman. Apakah hasilnya efektif? Aksi ini memiliki hasil yang efektif dilihat dari hasil penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik yang sudah tercapai sesuai tujuan layanan yang diharapkan. Tanggapan dari orang lain terkait aksi yang dilakukan, yaitu dari aksi yang dilakukan mendapat respon yang baik dari kepala sekolah bahwa dengan proses pembelajaran atau best practice yang dilakukan sudah bisa mengubah karakter dan cara belajar anak melalui proses pembelajaran dengan metode problem based learning di mana peserta didik terlihat aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tanggapan dari rekan guru BK yang berpendapat bahwa proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode problem based learning yang diterapkan oleh guru mampu memberikan perubahan bagi peserta didik di mana peserta didik mampu menemukan masalah tetapi juga memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam proses pembelajaran dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang berikutnya yaitu tanggapan dari orang tua, yaitu best practice yang dilakukan dengan metode problem based learning memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan dapat menumbuhkan percaya diri dari kreativitas pada peserta didik. Yang berikutnya yaitu tanggapan dari peserta didik, yaitu dalam proses pembelajaran dengan metode problem based learning sangat menarik dan menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan kreativitas dari peserta didik dan yang terpenting adanya perubahan sikap atau karakter di mana peserta didik dapat menerapkan rasa empati yaitu dengan menjauhi perilaku bullying. Adapun faktor pendukung yang menunjang keberhasilan aksi atau praktik ini yaitu dengan melakukan kesiapan yang matang, mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPL, media pembelajaran berbasis IT, metode yang digunakan, selain itu sarana dan prasarana yang menunjang dalam praktik, serta mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan keluarga yang membantu terlaksananya praktik pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari proses ini yaitu sebagai pendidik dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik perlu menganalisis masalah yang dihadapi oleh peserta didik, menganalisis solusi dan mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik,
dan matang, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat membantu adanya perubahan positif yang terjadi pada peserta didik. Demikian hasil presentasi saya terkait best practice yang saya lakukan pada SMP Negeri 19 Ambon. Terima kasih.